Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Riko Ilham Mustafa, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu Learn, di mana kita di sini langsung ada menu power supply, kemudian motherboard, adapter card, internal drives, drive in external base, internal cable, and external. Langsung saja kita masuk ke menu tes. Oke, di sini kita langsung ditampilkan dengan CPU ya. Oke, pertama-tama kita langsung pasangkan power supply-nya dulu. Nah, power supply ini berfungsi untuk memberikan daya atau tegangan listrik ya. Langsung saja kita pasangkan dulu, kita paskan dulu ke kanan dan ke kirinya. Apabila sudah pas, nah kita langsung tekan enter. Kemudian jangan lupa kita pasangkan juga baut ya, agar tidak copot. Oke, selanjutnya kita di sini langsung ditampilkan dengan motherboard, yang dimana motherboard ini untuk menghubungkan antara semua perangkat keras dari komputer tersebut. Kemudian kita pasangkan RAM ya. RAM. Nah, RAM kita cocokkan dulu kanan dan ke kirinya. Apabila sudah pas, kita tekan enter. Jangan lupa untuk mengunci RAM tersebut ya, yang ada di bagian kanan dan kirinya. Kemudian kita pasangkan juga RAM yang kedua, yang dimana RAM ini berfungsi untuk menyimpan atau memori dari komputer tersebut, untuk menyimpan data-data. Kita paskan. Nah, jangan lupa untuk menguncinya, yang di sebelah kanan kita kunci dulu dan sebelah kirinya kita kunci lagi. Oke. Kemudian kita masuk ke CPU ya. CPU atau yang biasa kita sebut dengan prosesor, yang dimana prosesor ini adalah sebagai otak inti dari komputer. Kita paskan dulu posisi dari prosesor tersebut, kemudian kita klik enter, dan jangan lupa untuk mengunci prosesor tersebut ya. Kemudian kita langsung memberikan thermal compound ya, kita berikan di atas prosesor. Nah, kemudian kita pasangkan heatsink ya di atas prosesor tersebut, yang dimana ini sebagai pendingin atau kipas dari motherboard tersebut ya. Kemudian kita kencangkan dulu baut-baut yang ada di sudut-sudut heatsink tersebut ya, agar tidak mudah copot. Nah, setelah sudah, kemudian kita pasangkan kabel dari heatsink tersebut kepada motherboard. Kita cocokkan, langsung kita tekan enter. Nah, setelah sudah, inilah tampilan motherboard kita. Kemudian kita pasangkan kepada casing komputer ya. Kita cocokkan dulu, lalu tekan enter tersebut. Nah, setelah sudah, jangan lupa kita memberikan baut pada motherboard kepada komputer tersebut. Kemudian kita pasangkan NIC atau Network Interface Card ya, yang dimana NIC ini berfungsi untuk menyambungkan kabelan untuk jaringan komputer tersebut. Kita pasangkan pada motherboard kita ya. Kemudian jangan lupa untuk memasangkan skrup pada NIC-nya ya. Kemudian kita pasangkan wireless NIC sama dengan NIC sebelumnya, tetapi ini tidak menggunakan kabelan. Selanjutnya kita pasangkan skrupnya agar tidak mudah copot. Selanjutnya kita pasangkan video adapter ya, atau yang biasa kita sebut dengan VGA, yang dimana VGA ini bisa membuat tampilan grafik komputer kita menjadi lebih baik. Kemudian kita pasangkan skrup pada VGA kita. Selanjutnya kita pasangkan HDD ya,
atau hard disk. Kita paskan dulu, kita cocokkan. Setelah pas, lalu kita tekan enternya. Kemudian kita pasangkan skrup pada hard disknya. Selanjutnya, kemudian kita pasangkan optical drive ya. Kita cocokkan dulu, lalu tekan enter. Dimana optical drive ini guna untuk menyimpan data pada DVD. Dan jangan lupa untuk memasangkan skrup pada optical drive. Nah, setelah selesai kita pasangkan floppy drive. Floppy drive ini untuk membaca data pada disket ya. Kemudian jangan lupa untuk memasangkan skrup pada floppy drive. Kemudian kita pasangkan kabel SATA yang menghubungkan antara power supply dengan motherboard ya. Langsung saja kita pasangkan kepada motherboard. Nah, cocokkan dulu, jangan sampai terbalik. Kabel SATA ini yang menghubungkan dari power supply ke motherboard. Kemudian kita masuk ke fluffy kabel ya. Kita masukkan juga, jangan sampai terbalik. Paskan antara kuncinya. Kemudian kabel selanjutnya kita pasangkan ke floppy drive ya. Dan jangan sampai terbalik kabel tersebut. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel yang berikutnya ke floppy drive ya, jangan sampai tertukar. Kemudian kabel berikutnya kita pasangkan kepada SSD atau hard disk. Selanjutnya kita pasangkan kabel SATA dari motherboard. Nah, yang berada di sebelah RAM. Kabel SATA tersebut masuk ke optical drive. Nah, kita paskan dulu, kemudian tekan enter antara kunci dan kunci, jangan sampai tidak cocok. Oke, selanjutnya kita masuk ke kabel floppy kabel, masih berdekatan juga dengan kabel SATA sebelumnya. Kita paskan lalu cocokkan, kemudian masuk ke floppy drive ya, jangan sampai tertukar. Paskan antara kuncinya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita pasangkan kabel SATA berikutnya, paskan lalu tekan enter. Dan kabel SATA ini langsung menyambung kepada hard disk ya. Langsung saja kita pasangkan ke hard disk. Nah, paskan dulu, jangan sampai salah. Nah, setelah sudah kita langsung tekan enter. Berikutnya kita pasangkan kabel fan ya, yang langsung menghubungkan antara fan dengan motherboard. Nah, setelah sudah kita pasangkan cas panel ya, atau tutup casing dari CPU tersebut. Dan jangan lupa untuk memasangkan skrup pada CPU kita. Nah, selanjutnya kita pasangkan kabel monitor. Cocokkan dulu, jangan sampai tertukar. Nah, apabila sudah pas, tekan enter. Kemudian kita colokkan kabel PS2 dari keyboard. Kita paskan terlebih dahulu antara kunci yang bergaris strip. Nah, setelah pas kita colokkan, kemudian juga kabel mouse PS2 mouse ya. Kita paskan dulu antara kunci yang strip tersebut berada di sebelah kanan, kemudian tekan enter. Kemudian kita colokkan kabel USB. Nah, paskan dulu antara port dengan kabelnya. Selanjutnya di sini ada kabelan ya. Kita colokkan kepada NIC yang telah kita pasang tadi. Nah, kabelan ini jangan sampai salah. Nah, paskan antara kuncinya. Kemudian ada wireless.
kepada IC wireless, kita pasangkan dan kencangkan. Kemudian yang terakhir ini adalah kabel power untuk power supply. Nah, setelah kita selesai, nah inilah tampilan dari komputer kita. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Assalamualaikum.